Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja, senantiasa menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila, keniscayaan sebagai anak bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Memadukan nilai-nilai luhur agama, kepercayaan, dan Pancasila adalah niscaya. Pemirsa, kalau kita mencermati terutama di sosial media berkaitan dengan maulid dan bahkan dari masjid, musola, langgar, ataupun di tausiah yang bersifat umum, tidak jarang kita masih mendengarkan bahwa maulid, bahkan di unggahan kami juga diberikan komentar, adalah bid'ah yang di dalamnya memuat pesan yang selalu dolalah atau tidak benar, tidak disyariatkan. Dan itu berarti termasuk golongan orang-orang yang dianggap tidak mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, marilah kita di bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana seluruh umat Islam sedunia, terutama kalau kita melihat tumbuh kembang peradaban menyambut maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia, kian hari semakin menggembirakan. Tentu saja kita tidak perlu mengusik dengan hal-hal yang menurut kita, menurut pendapat orang, diprasangkai. Ada yang menduga amalan itu adalah sesat, kemudian ada yang menduga ikutan dari amalan maulid itu riya, dan seterusnya. Mari kita menengok kembali cara baca kita. Iqra bismi rabbik, karena ketika kita hanya iqra, kalau kita juga merujuk pada pendapat dari salah satu mufassir Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, sekaligus juga pimpinan dari Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Jakarta, bahwa ketika kita hanya iqra, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu iqra disertai bismi rabbik. Seperti pertama kali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontoh teladankan melalui risalah Islam yang dibawa oleh Ruhul Qudus Jibril alaihissalam, raja dari seluruh malaikat Allah Ar-Rahman. Pemirsa, saya mencoba untuk menarasikan data berkaitan dengan bid'ah yang di sini kami sebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bahkan sangat dianjurkan. Yaitu
kami kemas di dalam Sabdana yang ke 14.217, bacaan keempat. Al-Quran dibukukan bid'ah hasanah di dalam peradaban. Budaya baca tulis tak dikenal di masa kegelapan. Justru dapat baca tulis ditertawakan oleh lingkungan. Hafalan pola pikir andalan masyarakat dalam kegelapan. Gelap pikiran indrawi tak terbiasa dengan tulisan. Di alam kesejagatan, hafalan dan baca tulis dibutuhkan. Kekunoan dan kemodernan saling melengkapi kebutuhan insan. Kampung Celakat, Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 5 Februari tahun 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika bukan karena tuntunan Rasulullah Muhammad SAW membukukan mushaf Al-Quran, maka tidak mungkin Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an akan berusaha sekuat tenaga untuk membukukan Al-Quran. Karena pada awal turunnya Al-Quran, sebenarnya secara hakiki telah dibukukan. Artinya bahwa ketika di zaman Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat belum ada kertas, maka daun korma, pelepah korma, tulang belulang onta dipakai sebagai wahana untuk menuliskan Iqra Bismi Rabbik hingga sampai dengan An-Nas. Pada saat Al-Quran dibukukan menjadi mushaf seperti sekarang, maka kita tidak dapati pada zaman Rasulullah Muhammad SAW maupun para sahabat. Ketika Salun, seorang berkebangsaan Tionghoa, menciptakan kertas pertama kali, maka di saat itulah berangsur-angsur kertas disempurnakan hingga sampai pada buku-buku yang tersaji dengan bagus seperti sekarang ini. Itu adalah kebaruan, itu adalah inovasi, itu adalah bid'ah yang hasanah. Pembagian bid'ah yang sangat rinci dilakukan oleh Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi. Beliau salah satu mufasir sekaligus adalah muhaddisin, ahli hadis, yang membagi secara garis besar bid'ah itu ada 14 macam. 14 itu dibagi lagi rinciannya sedemikian rupa. Dan secara sederhana kalau kita tarik simpulannya, maka tidak ada satupun kehidupan manusia ini yang tidak disertai dengan bid'ah, bada'ah, inovasi. Bahkan kalau kita merujuk pada alam semesta ini, tadinya tidak ada. Karena itulah Allah
Maha Pencipta. Maknanya adalah Allah Maha Bid'ah, Maha menuntun inovasi, Maha mencontohkan inovasi. Karena itu ketika Maulid dikatakan bid'ah, maka bid'ahnya itu adalah termasuk bid'ah yang hasanah. Bahkan di kesempatan kemarin kami katakan bahwa justru sekarang dibutuhkan bid'ah hasanah yang berupa dakwah monumental di era kesejagatan ini dengan pola peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tradisi yang beragam. Dan karena tradisi, maka ukurannya adalah ketika tidak mengandung kemusyrikan, maka itu adalah sangat bagus untuk tumbuh kembangnya peradaban dan keimanan. Budaya baca tulis tak dikenal di masa kegelapan. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu justru baca tulis ditertawakan oleh lingkungan. Karena orang yang membaca, orang yang menulis itu dianggap orang yang tidak cerdas, orang yang tidak pintar. Karena itu kita masih menemukan sisa-sisa dari era kegelapan itu sampai pada, mohon maaf, di lingkungan keluarga kami masih ada. Ketika kami masih kecil di era tahun 60-70-an, bahkan mbah kami sendiri paham baca Al-Quran tetapi tidak paham tulisan Latin. Namun hafalannya sangat istimewa sekali. Karena mbah kami dulu pedagang. Kemudian pedagang yang cukup dibanding lingkungannya, maka mbah kami selalu dititipi. Bahasa lain itu kulaan. Jadi semacam dalam tanda petik itu pedagang grosir. Mbah kami yang bernama Kanimah, ya perempuan itu, hafal mulai dari jinten, majaan, mesoyi, kayu legi yang hanya berapa on, berikut hafal dengan harganya. Dan nanti hafal sampai harga jualnya, sampai dengan brambang bawang dan seterusnya, dan beras yang jumlahnya sekian ton, gula yang jumlahnya sekian ton, hafal betul harga-harganya itu. Jadi memang dulu di era di mana penjajahan di Indonesia atau lebih tepatnya di Nusantara masih ada dari era Belanda, Jepang sampai Sekutu, hafalan itu adalah menjadi keharusan. Karena sekolah itu sendiri juga sulit dan juga dipersulit oleh penjajah. Gelap pikiran indrawi tak terbiasa dengan tulisan. Jadi makna yang kami ingin angkat bahwa kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita, kakek moyang kita, bahkan sekarang ya, yang mohon maaf ya, gadgetnya itu sudah Android. Usianya masih belum 25 tahun. Dia pegang gadget ini atau gawe ini ternyata fungsinya hanya untuk menerima telepon. Dan beliau, ya, saudara kita ini tidak bisa nelpon. Karena apa? Karena terbawa dari masyarakatnya. Di satu desa, bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, maka umatnya juga pantang baca tulis. Inilah kesalahan penyampaian bahwa umi atau umiyin ini sebenarnya kalau kita lacak, kami sudah menulisnya, ya, belum sempat kami terbitkan. Ya.
Mudah-mudahan dengan doa panjenengan semua nanti segera bisa terbit. Umi atau Umiyin itu adalah masyarakatnya. Sedangkan Rasulullah diutus di kalangan mereka, artinya di kalangan mereka itu, atau dari kalangan mereka itu adalah dari kalangan di mana Rasulullah hidup di zaman kegelapan. Namun beliau sendiri di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya. Di dalam sirah-sirah Nabawi yang muktabar, Rasulullah itu pandai membaca dan pandai menulis. Umiyin di sini jangan dimaknai bahwa nanti kalau Rasulullah bisa membaca, bisa menulis, Al-Quran itu kan tulisan Rasulullah, kata orang di seberang sana. Andai saja Al-Quran itu ditulis oleh Rasulullah, kita harus hakul yakin bahwa Rasulullah itu adalah amanah, tabligh, mutmainah, dan sidik. Kita harus percaya. Namun lebih dari itu, Al-Quran adalah wahyu. Kemudian melalui lisannya Rasulullah ditulis dengan sempurna oleh para sekretarisnya. Di alam kesejahteraan hafalan dan baca tulis dibutuhkan. Sangat niscaya. Karena itu kekunoan dan kemodernan saling melengkapi kebutuhan insan. Lagi-lagi Fred W. Rex menulis. Studinya memang cukup lama, tahun 60-an, 5 begitu, di Amerika. Diberi tema atau judul risetnya menjadi buku Public Administration in Developing Countries. Simpulan sederhananya bahwa tidak ada masyarakat yang kuno tanpa unsur modern, inovasi salah satunya, dan tidak ada masyarakat yang modern tanpa unsur kekunoan. Ingat, membaca dan menulis itu dimulai dari Nabiullah Idris alaihissalam. Kian hari Nabi itu bukan kian mundur peradabannya, namun kian hari semakin lengkap, semakin sempurna dan paripurna di tangan baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mengingat Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, maka mohon maaf jika kami tidak sependapat dengan Umiyin bahwa Rasulullah itu tidak mampu baca tulis. Kami hakul yakin, sangat mempercayai bahwa Rasulullah Muhammad SAW dalam keimanan kami adalah Nabi terpuji, tertinggi akhlaknya, teladan yang tidak ada duanya. Mulai dari Iqra bismi rabbik, tulis tanpa papan kasunyatan, sampai dengan menorehkan surat-surat kepada raja-raja di dunia. Semoga dalam semangat maulid kita mendalami, mentadaburi. Kemudian jika mampu kita memprospek, menginovasi, aktualisasi nilai-nilai semangat rahmatan lil alamin itu dalam bingkai keilmuan. Dan kami menyebutnya dengan hikmatologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yang telah ditulis pada